Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara, malam hari ini kita akan mendalami lagi apa yang pernah kita pelajari waktu yang lalu dalam surah Al-Ma'arij, ayat yang mulai dari ayat yang ke-19. Surah Al-Ma'arij itu dalam runut tertibnya surat, dia adalah surat yang ke-70, juz yang ke-29. Juz 29. Kita mulai bicara ayat yang ke-20. Ya. Makna daripada Al-Ma'arij, dia diambil dari kalimat araja. Araja yang bermakna meningkat, naik dengan syarat mi'raj. Pernah kita dengar mi'raj itu isim alat untuk naik. Isra wal mi'raj. Isra itu berjalan di waktu malam hari. Kalau mi'raj itu tempat alat untuk naik. Ya. Isim alat dia. Mif'al timbangannya. Maksud dengan ma'arij di sini nih sarana-sarana untuk kita naik dari satu langkah ke langkah yang lain. Artinya naik itu nggak mundur. Nilai banyaknya kebutuhan manusia banyak. Ya, menyangkut dengan apa? Ekonomi, sosial, politik, budaya. Mantap. Dan keamanan. Dan keamanan. Sekarang kita melihat apa yang dimaksud dengan Al-Ma'arij di sini. Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam bentuk majhul. Allah disembunyikan fa'il daripada ini, tartib ayat disembunyikan. Aslinya khalaqallahul insana
halu'a. Allahnya disembunyikan. Itu ada maksud tujuannya. Ya. Apa maksudnya? Karena dah paham bagi seluruh manusia ini, eksistensi yang ada ini pasti ada yang menciptakannya. Itu dalam hukum rasional, mustahil adanya yang ada ini tanpa yang mengadakannya, kecuali komunis yang menafikan keberadaan Allah. Paham? Tapi orang beriman dia meyakini bahwasanya yang ada itu pasti ada yang mengadakannya, meskipun tidak disebut siapa orangnya. Paham? Nah, itu namanya tingkat kecerdasan berpikir. Karena Islam itu, Al-Quran itu mengajar kita apa? Berpikir. Ya. Kemudian bagaimana sejatinya kejadian manusia tersebut disebut halu'a dalam kondisi hal. Halu'a itu bukan nilai kedudukannya sebagai maf'ul bih, sebagai hal kondisinya. Halu'a galau. Galau. Terjemahan halu'a itu sekarang ini galau. Manusia itu diciptakan dalam keadaan apa? Galau. Serba resah gelisah, serba gak enak. Galau itu serba gak enak. Itu dikatakan halu'a. Apapun bentuknya. Rakyat galau, dia sebagai rakyat. Ya. Seseorang pribadi, person, private, dia galau dengan dirinya. Ya. Kalau naik kepada tingkat yang lebih tinggi, RT galau dengan RT-nya. Orang tua galau dengan dia sebagai kepala rumah tangga. Semuanya galau. Sampai kepada tingkat yang paling tinggi, yang paling galau siapa? Presiden. Kayak gini Pak, contoh. Kita galau punya anak. Kenapa desakan anak mau ujian? Minta uang ujian dan ditutup tanggal sekian. Apa enggak stres tuh orang tua? Maka jadi ibarat apa Pak? Kalau di tengah hutan itu yang kencang terpaan angin itu rumput atau pohon gede? Pohon gede. Kenapa harus cepat ngomong, harus tumbang. Gitu. Nah, gitu itu harus kita paham. Itu yang dikatakan seluruh manusia itu galau, tapi tingkat kegalauan itu bertingkat-tingkat. Kan wa kullu syai'in bimiqdar. Setiap sesuatu ada miqdarnya, ada ukurannya, ada batasnya. Sama dengan begini Pak. Kenapa Rasul sakaratul maut? Allah telah jelaskan kepada kita kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi kapan sakaratul maut itu rahasia Allah. Tapi pasti. Nah, ini yang paling galau dia itu bahwasanya masa yang akan dia tempuh itu sudah jelas. Nah, tapi bagaimana ending daripada permainan itu dia belum siap. Contoh saudara, terlepas daripada
orang benci atau senang kepada Anies, tapi kemarin kan udah habis masa jabatan juga nggak apa-apa, kerja udah selesai, tidak ada beban moral. Apa sebab saudara? Ya, manusia itu pelukis sejarah. Makanya Ibnu Jarir At-Tabari beliau menafsirkan Al-Quran itu dalam bentuk pendekatan historical, dalam bentuk pendekatan sejarah. Karena Adam itu Allah jadikan khalifah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu yang berkuasa, pengganti, ya, mengukir sejarah, membuat sejarah. Adam kan dibaca sejarah kan, sejarah umat manusia pertama kali. Dan makanya Quran itu ya harus pendekatan yang paling bagus itu adalah pendekatan sejarah. Nah, ini penting Pak. Kalau umat Islam lari dari Quran, ya sebenarnya, ya kita akan sesat jalan Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qataltum nafsan tadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktum. Ada kata-kata taktumun kan? Apa arti? Pernah kita dengar sifat Rasulullah? Sifat Rasulullah itu ada berapa? 4 yang kita masyhur. Yang pertama apa? Siddiq. Lawannya apa? Kadzib, hoak. Kemudian yang kedua amanah. Lawannya apa? Khianat. Berkhianat. Ya, menohok kawan seiring. Menggunting dalam lipatan. Yang ketiga tabligh. Tabligh artinya apa? Seluruh Quran ini disampaikan, tidak satu pun yang telah tersebut diselesaikan dengan apa? Al-yauma akmaltu lakum. Maknanya seluruh Al-Quran telah disampaikan. Lawan daripada tabligh apa? Kitman, katama, yaktubu, menyembunyikan. Jadi Al-Quran itu tidak satu pun yang disembunyikan oleh Rasulullah. Yaktumun itu diambil dari kata katama, ya yaktumu, ya yaktumuna dalam bentuk antum, kalian sembunyikan. Jadi kenapa disembunyikan tentang peristiwa kriminal pembunuhan di sini coba? Why? Kenapa coba? Karena sejatinya Taurat itu menjelaskan annan nafsa bin nafsi itu diadopsi oleh Quran. Annan nafsa bin nafsi, jiwa itu harus dibalas dengan jiwa. Wal aina bil aini, mata dengan mata. Wal udhuna bil udhuni, ya. Telinga dengan telinga. Ya. Wal jarau qisas. Kalau luka ada qisas, ada balasannya. Ya. Ini yang ditakutkan oleh Bani Israel itu. Kalau terungkap siapa pembunuh, pasti seakan nyawa saya hilang. Ya. Al-Quran melanjutkan keterangan tersebut, walakum fil qisasi hayatun. Untuk kalian wahai manusia, hukum qisas itu bukan radikal, tapi hayat, menghidupkan. Apa makna menghidupkan? Coba mahasiswa. Qisas itu kenapa? Padahal kan mati itu. Tapi di sini disebutkan menghidupkan. Kenapa? Coba. Ini aku marah nanti. Kenapa dikatakan menghidupkan? Coba. Ada kalimat menghidupkan. Walakum
fil qisas hayatun ya ulil albab. Hukum qisas itu menghidupkan. Coba yang dikatakan menghidupkan di sini, timbullah keamanan dalam masyarakat. Orang berpikir dua kali untuk menghilangkan nyawa orang lain. Paham kan? Jelas nih. Orang berpikir dua kali. Kalau habiskan nyawa seseorang, berarti nyawa saya pun hilang. Aman kita. Jadi masyarakat itu hilang daripada rasa takut. Ini penuh dengan ketakutan. Allah Maha mendengar. Yang mengungkapkan peristiwa tersebut itu siapa? Allah. Bagaimana cara Allah ungkapkan peristiwa tersebut? Melalui sapi betina. Ini ceritanya lain, pembunuhan satu sisi dengan yang punya sapi satu sisi. Itu kan lain cerita itu. Iya, yang punya sapi itu adalah Allah soleh. Kan lain tuh. Begitu hebatnya kisah Quran. Ya. Sama dengan cerita Nabi Haidir yang membangun suatu rumah yang telah reot di pinggir kota. Nabi Musa nggak sampai nalar demikian. Padahal perut udah lapar, minta makanan ke orang kampung, satu pun tidak mau yang memberi makanan. Orang kampung tuh perut udah lapar nih. Tapi aneh, bertemu dengan satu rumah. Ya, Haidir membetulkan itu rumah yang telah reot. Lalu Musa ngomong, kenapa ini nggak minta upah? Alangkah baiknya upah itu untuk bisa kita makan. Nalar demikian itu nggak sampai kepada otaknya Musa. Masya Allah. Saudara baca, ada rahasia di sana. Itu Al-Quran, Pak, membuat manusia. Kenapa rahasianya apa? Di bawah itu rumah ada harta karun yang ditinggalkan oleh orang soleh terhadap dua orang anak yatim. Paham tuh? Bapaknya soleh, makanya kalau kepengen jadi keturunan kita baik, bapaknya harus soleh duluan, baik duluan. Mustahil akan lahir generasi soleh kalau generasi sebelumnya apa? Ambura. Ini Bapak Dorman, bangsa Indonesia ini terasa amburadulnya nanti kapan? Coba 20 tahun yang akan datang. Apa faktornya? Anak-anak yang belajar selama 2 tahun itu apa? Itu paling berbahaya sekali. Karena ilmu itu bisa lengket. Kenapa? Melihat wajah guru, tatap muka. Makanya para sahabat itu satu hari nggak bertemu dengan Rasulullah, mereka kelabakan. Kenapa? Tidak ada pencerahan. Tidak ada pencerahan. Seperti malam ini itu lihat wajah guru itu ada 3, Pak. Ya. Yang nilai melihat mata melihat tuh, yang pertama anak melihat wajah orang tua, tercatat. Nggak usah kita kasih uang, tapi kita lihat aja bapak, muka bapak. Ya Allah, bapak saya udah gede, gimana cara beliau menghidupkan saya. Melihat wajah orang tua saja udah senang tuh, itu sudah berpahala. Melihat aja, nggak perlu kita kasih uang, nggak. Anak melihat wajah orang. Yang kedua apa? Melihat wajah ulama. Jelas. Melihat wajah orang baik. Lihat. Yang ketiga lihat apa? Wajah Ka'bah. Nggak perlu kita tawaf, lihat aja Ka'bah. Itu 10 rahmat kita dapat. Kita lihat bagaimana pusaran manusia dari min fajjin amiq, dari seluruh penjuru dunia
berputar berkisar di samping Ka'bah. Kita bertanya, ini manusia apa yang dicari di sini? Coba, habis tenaga, habis uang, tapi terus kayak air mengalir. Kalau saudara berada di lantai 2 milik orang tawaf, air mata saudara akan netes. Ya Allah, apa? Padahal itu kan sejatinya Ka'bah itu kan apa? Batu tuh. Tapi kok begitu antusias manusia dari seluruh dunia? Jelas tak? Masya Allah.